semuanya, kami dari kelas 9J kelompok 5 akan menjelaskan mengenai teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan nama saya Anissa Putri Yuliani. Halo, aku Salsabila Nazwa Budiani. Halo semuanya, kenalin nama aku Zaki Ramadan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rafid. Halo, kenalin nama aku Jahra Humaira. Nah, kalau yang ini namanya Saiful Rahman. Nah, sebelumnya, apa sih teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan atau teknologi reproduksi tumbuhan itu? Teknologi reproduksi tumbuhan merupakan usaha untuk mengatasi permasalahan perkembangbiakan tumbuhan, sehingga produk yang dihasilkan sesuai harapan. Teknologi reproduksi dikembangkan untuk berbagai tujuan, di antaranya adalah menyelamatkan berbagai jenis makhluk hidup yang terancam punah. Teknologi reproduksi tumbuhan atau teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hidroponik, dan yang kedua adalah vertikultur, yang ketiga adalah kultur jaringan tumbuhan. Di sini kami akan bahas mengenai hidroponik. Pengertian hidroponik. Hidroponik juga dikenal sebagai soilless culture atau budidaya tanaman tanpa tanah. Jadi, hidroponik berarti budidaya tanaman yang memanfaatkan air dan tanpa menggunakan tanah sebagai media. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi atau unsur hara, setiap tanaman dapat tumbuh dengan baik walaupun tidak menggunakan media tanah. Kelebihan hidroponik diantaranya produk yang dihasilkan dari cocok tanam hidroponik lebih segar dan sehat. Yang kedua, lebih hemat lahan. Yang ketiga, kebersihan produk hidroponik lebih terjaga. Yang keempat, hemat energi dan hemat air. Yang kelima, waktu tanam lebih singkat. Dengan menggunakan cara hidroponik ini, hasil panen akan jauh melimpah dan berlipat ganda, sebab tidak ada hasil panen yang dibuang, karena teknik hidroponik ini membuat tanaman lebih steril dan bersih. Pada hasil panen yang menggunakan media tanam, biasanya memerlukan teknik sortir pada saat panen, jadi dipilah-pilah antara kondisi tanaman yang baik dan tidak. Untuk tanaman yang kondisinya kurang baik, biasanya dibuang, jadi dapat dikatakan mubazir. Dengan teknik hidroponik, risiko kondisi tanaman buruk itu sangat kecil. Sebab kelebihan dari teknik ini yaitu tidak mudah terserang hama, gulma, dan penyakit. Hasil panen dengan menggunakan teknik hidroponik ini lebih renyah dan bergizi, sebab teknik hidroponik bebas pestisida sehingga sangat sehat dikonsumsi. Teknik hidroponik ini juga tidak membuat tanaman bergantung pada iklim, sehingga meski hujan ataupun kemarau, tanaman dapat tumbuh dengan baik sehingga resiko terjadinya kerusakan pada tanaman lebih sedikit. Kekurangan hidroponik yang pertama adalah metode ini cenderung membutuhkan modal yang besar. Hidroponik terutama cocok apabila kita hendak melakukan budidaya tanaman dalam skala besar, sehingga modal besar yang dikeluarkan juga akan kembali dengan cepat. Yang kedua, karena metode hidroponik masih terbilang jarang dilakukan, perangkat pemeliharaan metode hidroponik juga terbilang masih langka, alat tertentu masih sulit untuk didapatkan, terutama juga karena masih sedikitnya ahli hidroponik yang ada di Indonesia. Hal ini akan membuat kita kesulitan pada saat membutuhkan perawatan dan peralatan tertentu. Kekurangan hidroponik yang ketiga adalah metode ini membutuhkan ketelitian ekstra. Dalam bercocok tanam dengan metode hidroponik, kita harus benar-benar memperhatikan serta mengontrol nutrisi yang diberikan pada tumbuhan. Termasuk diantaranya adalah kadar keasaman pH. Apabila kita tidak memiliki latar belakang pertanian, akan terbilang sulit untuk bercocok tanam secara hidroponik. Kekurangan hidroponik berikutnya, investasi yang dibutuhkan untuk bercocok tanam secara hidroponik juga terbilang tinggi. Hal ini terutama untuk membeli peralatan, perlengkapan, serta biaya pemeliharaan. Yang kelima, hidroponik juga membutuhkan keterampilan khusus di bidangnya. Kita juga dituntut untuk memiliki kreativitas tinggi dalam membuat aneka peralatan hidroponik sendiri, agar tidak perlu membeli yang harganya mahal. Nah, jenis-jenis sistem hidroponik ada 4 bagian, yaitu sistem aeroponik, sistem drip atau tetes, sistem DFT atau NFT, sistem apung atau sumbu. Yang pertama, sistem aeroponik.
Aeroponik bukanlah metode termudah untuk berkebun hidroponik, tetapi ini adalah konsep yang sederhana. Menggunakan teknik ini, tanaman ditangguhkan di udara dan larutan nutrisi disemprotkan ke sistem akar tanaman. Solusi nutrisi dipompa ke pipa yang dilengkapi dengan nozzle kabut. Saat tekanan terbentuk, semprotan akan menyemprot akar tanaman dan solusinya akan kembali ke reservoir. Yang kedua, sistem drip atau tetes. Hidroponik drip atau hidroponik tetes merupakan satu di antara jenis hidroponik yang mudah digunakan, diatur, dan dapat disesuaikan dengan beberapa teknik. Dengan sistem ini, larutan nutrisi dipompa melalui tabung langsung ke pangkal tanaman. Ujung tabung akan menghasilkan tetesan memungkinkan larutan nutrisi menetes pada aliran yang bisa diatur, memenuhi media tumbuh. Sistem hidroponik tetes dapat berupa sistem yang tidak bersirkulasi dan bersirkulasi. Sistem yang tidak bersirkulasi menetes perlahan untuk memberi tanaman nutrisi yang cukup pada tingkat yang konsisten. Sistem sirkulasi menetes lebih sering, dengan nutrisi berlebih mengalir kembali ke reservoir. Yang ketiga, sistem DFT atau NFT. Prinsip kerja kedua sistem ini hampir sama. Perbedaan ada pada tinggi genangan air nutrisi. Sistem hidroponik DFT dicirikan dengan tingginya genangan air nutrisi, media tanam dan akar tanaman dapat bersentuhan langsung dengan air nutrisi. Sistem hidroponik NFT, cirinya nutrisi genangan air sangat rendah. Perlu media penghubung antara akar tanaman dan media tanam. Pompa nutrisi harus hidup 24 jam. Jika tidak, tanaman beresiko mati karena tidak ada genangan air nutrisi. Yang keempat, sistem apung atau sumbu. Sistem ini paling sederhana. Prinsipnya, tanaman hidroponik dalam netpot diletakkan dalam wadah berair nutrisi. Tidak ada pompa dan listrik. Biasanya, hanya ada media penghubung melalui perantara tanaman dan air nutrisi di dalam wadah tersebut. Yang pertama ada kapas. Kapas digunakan untuk membantu proses penyamaian benih sebelum kau memindahkannya ke media tanam tanah. Kedua, arang sekam. Arang sekam memiliki banyak sekali kelebihan, seperti bahan pembuatannya mudah didapat, harga terjangkau, ramah lingkungan, dan kemampuan mengikat airnya sangat tinggi. Yang ketiga ada rock wool. Rock wool merupakan mineral fiber atau wool dari buatan batu bara, kapur, dan basalt atau kaca. Selain itu, rock wool juga ramah lingkungan, dapat menjaga tumbuhan tetap tegak, terhindar dari penyakit tanaman, mengurangi penggunaan disinfektan, dan lain-lain. Yang keempat, kerikil. Memang biasanya kerikil sering menjadi hiasan untuk mempercantik tanaman hias dan akuarium. Namun, karena bentuk kerikil memiliki banyak pori-pori, maka bisa membantu pengedaran udara dan unsur hara pada tanaman. Selain itu, pori-pori ini juga dapat membantu pertumbuhan akar agar lebih baik. Yang kelima, hidroton. Hidroton adalah peleton terlihat yang juga sering digunakan untuk media tanam hidroponik. Yang keenam ada perlite. Perlite adalah kaca vulkanis dengan kandungan air cukup banyak. Media tanam ini terbuat dari hidrasi bantuan obsidian dengan tingkat retensi oksigen terbaik daripada media tanam lainnya. Yang ketujuh, sabut kelapa. Sabut kelapa seringkali dibuang oleh para pedagang buah tropis karena dianggap sudah tidak memiliki fungsi lagi. Padahal kau bisa menggunakannya sebagai media tanam hidroponik yang bagus. Sabut kelapa sangat kaya akan nutrisi bagi tumbuhan dan bisa menghindarinya dari jamur pengganggu. Dengan menggunakan media tanam ini, hidroponik kamu akan menjadi lebih kuat. Selanjutnya ada contoh tanaman hidroponik, yaitu selada, pakcoy, bayam, tomat, cabai, dan melon. Kami akan menayangkan suatu video menanam kangkung dengan hidroponik. Fly me to the moon, let me play
menyimpulkan bahwa tanaman hidroponik adalah suatu metode cocok tanam tanpa menggunakan media tanah, melainkan dengan menggunakan larutan mineral, bernutrisi, atau bahan lainnya. Contoh pengganti media tanah misalnya kapas, arang sekam, rockwool, kerikil, hidroton, perlite, sabut kelapa. Ada beberapa jenis tanaman yang bisa ditanam dengan sistem hidroponik, antara lain jenis tanaman hortikultura, sayuran, buah, dan tanaman hias, yang bisa bermanfaat dan memiliki berbagai kelebihan.